Hai, saya dengan Dr. Angelina Fitria, dokter spesialis kebidanan. Di sini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang nutrisi dalam kehamilan. Kenapa nutrisi ini sangat penting dalam kehamilan? Karena dengan kita memberikan nutrisi yang baik pada ibu hamil, maka kita bisa membantu memenuhi kebutuhan janin yang masih ada dalam kandungan, serta bisa membantu pertumbuhan tulang pada janin dan mencegah cacat pada janin. Dan di sini kita akan membahas berapa banyak sih pertambahan berat badan selama kehamilan yang ideal. Penasaran bukan? Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, kalau kata-kata orang populer bahwa selama kehamilan itu saya ada janin sehingga saya harus makan untuk 2 orang, itu adalah kalimat yang sangat salah, karena itu sangat berbahaya baik bagi ibu dan juga janin, bisa menyebabkan morbiditas untuk ibunya juga. Nah, kalau ibu hamil dengan janin tunggal, kebutuhan kalorinya itu ekstra 340 kalori dalam 1 hari, dan itu mulai trimester kedua. Sedangkan kalau pada trimester ketiga akan sedikit meningkat. Sedangkan kalau pada wanita yang hamil dengan kehamilan kembar, butuh ekstra sebanyak 600 kalori per harinya. Nah, kemudian tiap kali bunda konsumsi sesuatu, bunda harus memikirkan kandungan makronutriennya apa dan mikronutriennya apa. Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan kalau mikronutrien itu ada terdiri dari asam folat, kalsium, omega 3, vitamin D, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan juga kolin. Nah, ini biasanya bunda akan dapatkan dari suplemen kehamilan yang bunda konsumsi. Yang pertama kita akan bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu sumber energi yang sangat penting untuk sel-sel di dalam tubuh, yaitu terutama untuk otak dan juga sistem saraf pusat. Karbohidrat ini akan kita dapatkan ada di beras, kentang, sereal, roti, pasta, dengan kebutuhan minimum sebanyak 349 gram per harinya. Yang berikutnya adalah protein. Protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari janin, terutama untuk sel otak janin, serta berperan penting dalam pembentukan antibodi ibu hamil dan juga janin. Protein bisa kita dapatkan dari daging, ayam, telur, produk dairy seperti keju, susu, yogurt, produk kedelai, kacang-kacangan, dengan kebutuhan minimum sebanyak 76 gram per harinya. Selanjutnya adalah lemak. Lemak ini adalah suatu sumber energi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari otak dan retina janin. Nah, selain itu juga lemak diperlukan untuk pembentukan dari plasenta dan juga berbagai organ pada janin. Lemak bisa kita dapatkan pada ikan, alpukat, produk kacang-kacangan, dan juga olive, dengan kebutuhan minimal adalah 85 gram per harinya. Nah, bunda juga jangan lupa ya untuk mengonsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran, karena untuk mengurangi konstipasi yang terjadi selama kehamilan. Terdapat beberapa makanan yang harus dihindari selama kehamilan. Di antaranya adalah daging yang mentah atau yang dimasak hanya setengah matang. Kemudian produk-produk yang tidak terpasteurisasi seperti susu mentah, keju brie, keju kambing, atau keju biru yang tidak terpasteurisasi. Nah, untuk mikronutrien yang wajib dikonsumsi selama kehamilan diantaranya yang pertama adalah asam folat. Asam folat ini sangat penting sekali untuk dikonsumsi karena berperan penting untuk mencegah cacat pada otak dan tulang belakang janin atau yang disebut sebagai neurotube defect. Selain itu, asam folat juga berperan dalam pembentukan dan perkembangan dari janin dan juga plasenta. Asam folat ini bisa kita dapatkan dari produk kacang-kacangan, sayur yang berdaun hijau tua, sereal, pasta, roti dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Nah, untuk
kebutuhan perharinya adalah sebanyak 600 mikrogram, di mana hal ini tidak bisa kita dapatkan hanya dari makanan saja, sehingga Bunda harus wajib mengkonsumsi dari suplemen yang mengandung asam folat dengan kandungan minimal 400 mikrogram per harinya, dan wajib dikonsumsi sejak 3 bulan sebelum hamil hingga minimal 12 minggu usia kehamilan. Namun untuk wanita yang sudah pernah mempunyai anak dengan riwayat neural tube defect, maka wajib mengkonsumsi asam folat sebanyak 4 mg per harinya, dan wajib dikonsumsi sejak 3 bulan sebelum hamil hingga minimal 12 minggu usia kehamilan. Yang berikutnya yang penting adalah zat besi. Zat besi ini sangat penting untuk dikonsumsi selama kehamilan karena membantu sel darah merah untuk menyalurkan oksigen kepada ibu hamil dan juga janin. Kebutuhan zat besi akan meningkat selama kehamilan karena untuk memenuhi kebutuhan dari janin yang meningkat. Nah, kalau pada wanita yang tidak hamil, kebutuhan zat besi per harinya adalah sebanyak 18 mg, sedangkan pada wanita hamil sebanyak 27 mg per harinya. Kalau wanita hamil kekurangan zat besi, maka bisa mengalami anemia dan bisa mengalami berbagai komplikasi. Di antaranya kepada janin juga bisa menyebabkan janin pertumbuhannya kecil dan bahkan bisa memicu persalinan prematur. Berbagai makanan yang mengandung zat besi diantaranya seperti daging merah, ayam, hati, bayam, dan juga ikan dan produk kacang-kacangan. Nah, kemudian ada berbagai makanan yang bisa membantu penyerapan dari zat besi seperti jus jeruk, brokoli,